Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Lukman Nur Hakim, NIM D02190057, kelas PKO 4B. Di sini saya ingin menerangkan materi tentang proses keguruan. Baik, saya akan mulai. Konsep-konsep dasar profesi keguruan atau kependidikan. Pengertian guru bagi para ahli. Guru adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menata dan mengolah kelas atau menurut Lawrence D. Hakew dan Jonathan. Guru adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seseorang individu hingga dapat terjadi pendidikan. Menurut Jane D. Grimes dan C. Morris. Jadi guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. Orang yang disebut guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Latar belakang profesi pendidikan. 1. Alasan yang berkembang dengan sifat naluriah, bahwa ilmu pengetahuan itu lebih utama dalam segala hal. Maka mempelajarinya adalah mencari yang lebih mulia. Maka mengajarkan pun adalah memberikan faedah dan keutamaan menurut Al-Ghazali. 2. Alasan yang berhubungan dengan kemanfaatan umum, bahwa orang yang mempunyai ilmu itu berbeda dalam keadaan. Mencari faedah dan guna ilmu. Mencari hasil ilmu pengetahuan sehingga ia tidak bertanya-tanya. 3. Memberikan wawasan ilmu dan mengajarkannya, inilah keadaan termulia baginya. 3. Alasan yang berhubungan dengan unsur yang dikerjakan. Seorang guru adalah berurusan langsung dengan hati dan jiwa manusia, dan wujud yang paling mulia di muka bumi ini adalah jenis-jenis manusia. Bagian yang paling mulia dari bagian-bagian tubuh manusia adalah hatinya. Sedang guru adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, dan membawa hati itu untuk dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Guru menuntut paradigma baru ini bukan hanya bertindak sebagai penyampai informasi. Pengalihan ilmu pengetahuan tetap sebagai motivator dan fasilitator dalam PBM. Pengetahuan profesi. Profesi pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji yang menyatakan bahwa seseorang itu mengabdi dirinya pada suatu jabatan atau pelayanan karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Menurut Profesor Pete Sehertian, profesi adalah merupakan simbol dari suatu pekerjaan dan selanjutnya menjadi pekerjaan itu sendiri. Menurut Sandler. Jadi pengertian profesi mengajar adalah suatu jabatan yang mempunyai kekhususan, yakni memerlukan kelengkapan mengajar dan atau keterampilan yang menggambarkan bahwa seseorang itu melakukan tugas mengajar dan membimbing kepada para peserta didik. Makna profesional. Ahli expert. Artinya ahli dalam bidang pengetahuan yang diajarkan dan ahli dalam tugas mendidik.
2. Memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab. Yang dimaksud dengan otonomi adalah suatu sikap profesional yang disebut mandiri, yakni dapat mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas keputusannya tersebut. Pengertian tanggung jawab di sini adalah guru mampu memberi pertanggungjawaban dan kesediaan untuk diminta pertanggungjawaban atau terhadap diri sendiri, siswa, orang tua, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara, dan akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Tiga, memiliki rasa kesejawatan. Salah satu tugas dari organisasi profesi adalah menciptakan rasa kesejawatan sehingga ada rasa aman dan perlindungan jabatan. Ciri-ciri guru sebagai suatu profesi atau menurut Hailey dalam Profit Sehertian. 1. Hakikat suatu profesi adalah bahwa seorang guru itu lebih mengutamakan tugasnya sebagai suatu layanan sosial. Suatu profesi dilandasi dengan memiliki sejumlah pengetahuan yang sistematis. 3. Suatu profesi punya otonomi yang tinggi, artinya bahwa guru itu memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya karena merasa mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi. 4. Suatu profesi mempunyai kode etik. 5. Suatu profesi umumnya mengalami pertumbuhan terus-menerus. Kode etik profesi keguruan. 1. Pengertiannya adalah norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat yang berisi tentang petunjuk-petunjuk. 2. Tujuannya untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga memelihara kesejahteraan para anggotanya, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan organisasi profesi. Tugas guru David Joseph. 1. Fungsi profesional. Guru meneruskan ilmu atau keterampilan pengalaman yang dimiliki atau dipelajarinya kepada anak didiknya. 2. Fungsi kemanusiaan. Berusaha mengembangkan atau membina segala potensi bakat pembawaan yang ada pada diri si anak serta membentuk wajah ilahi dalam dirinya. 3. Fungsi civis mission. Guna wajib menjadikan anak didiknya menjadi warga negara yang baik, yaitu warga yang patriotik, mempunyai semangat kebangsaan nasional dan disiplin atau taat terhadap semua peraturan perundang-undang yang berlaku atau dasar Pancasila dan UUD 1945. Tugas guru menurut Darji Darmadiharjo. 1. Mendidik atau menekankan pada pembentukan jiwa, karakter, dan kepribadian berdasarkan nilai-nilai. 2. Mengajar, menekankan pada pengembangan kemampuan penalaran. 3. Tugas melatih atau menekankan pada pengembangan kemampuan penerapan teknologi dengan cara melatih berbagai keterampilan. Sebagai tugas kemanusiaan, guru harus A. Terpanggil untuk membimbing, B. Melayani, C. Mengarahkan, D. Menolong, E. Memotivasi, dan D dan F. Memberdayakan sesama. Guru harus memiliki kualifikasi profesionalisme. 1. Memiliki kompetisi dalam ilmu pengetahuan. 2. Kredibilitas moral. 3. Dedikasi dalam pelajaran tugas. 4. Kematangan jiwa atau kedewasaan. 5. Memiliki keterampilan teknik mengajar. 6. Mampu membangkitkan etos dan motivasi anak didik.
Sekian dan terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari materi profesi kependidikan. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.